Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, thank you buat supportnya. Previous live streaming saya requestnya 300 likes button, bisa dapat 600 likes. Appreciated banget ya teman-teman sekalian. Thank you juga yang udah mampir di previous live streaming. Kita banyak discussion di situ, udah ngomongin soal kondisi daripada market based on historical data. Jadi ini sebenarnya lumayan seru ya. Kemarin nemu yang mungkin salah paham teman-teman. Dia pikir kita prediksi bottomnya gitu. Padahal yang saya lakukan atau yang saya jelaskan adalah merupakan data history ya daripada pergerakan Bitcoin gitu. Jadi kita mengambil informasi di cycle-cycle sebelumnya, yaitu bear market 2014, 2018, 2022. Kita cari tahu juga, kita identifikasi juga kira-kira apa sih yang nge-trigger sell off pada Bitcoin di bear market cycle sebelumnya. Dari faktor likuiditas, dari The Fed yang meningkatkan suku bunga di sepanjang tahun 2022, kemudian juga dari faktor 2018 karena tarif Trump, dan salah satunya lagi ya memang secara seasonality Bitcoin di midterm year itu cenderung tertekan karena ada ketidakpastian dari sisi midterm election. Jadi akan ada pemilihan kembali anggota-anggota kabinet lah ya di US, dan itu biasanya menyebabkan uncertainty policy atau kebijakan yang tidak pasti, dan tentu saja mempengaruhi investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uang mereka, terutama di Bitcoin yang konotasinya masih dalam konteks risk on assets ya. Jadi ya saya jelasin ya, Bitcoin realized price contohnya gitu kan. Saya bilang angka 53.600, 53.200 atau 50 ribuan sampai 53 ribuan itu bukan karena dari angka random ya, tapi teman-teman bisa lihat gitu loh. Di cycle 2014 harga visit di bawah realized price ya. Di cycle 2018 juga harga visit di bawah realized price. Begitupun di bear market cycle 2022 harga juga visit di bawah realized price gitu, sebelum dia bottoming ya teman-teman gitu. Jadi kita bukan perhatiin ya, tracking ya proyeksi bottom Bitcoin, bukan merupakan memprediksi di mana titik bottom Bitcoinnya. Jadi saya bukan cuma sekedar, mohon maaf kan ada yang asal ucap gitu ya, menurut gue sih 50 ribu lah, menurut gue segini gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya, kita harus ada dengan dasar yang kuat gitu, mengatakan angka tersebut gitu, alasannya apa gitu kan ya. Itu kalau menurut saya sih. Jadi kita juga dalam artian merencanakan pembelian atau merencanakan transaksi itu jadi lebih yakin gitu, bukan cuman kata oh kata dia nih dia sering bener gara-gara dia bilangnya di angka segini gitu kan. Bukan kita sembarangan ngomong gitu, tapi memang ada dasarnya ya, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk menjelaskan siapapun yang salah paham, takutnya ntar dia pikirnya kita cuman prediksi gitu ya. Jadi kenapa Bitcoin realized price penting? Teman-teman bisa lihat karena ini adalah harga rata-rata pembelian Bitcoin yang dilakukan oleh seluruh market teman-teman. Dan angkanya saat ini itu berada di kisaran 53.300. Jadi kalau kita mengacu pada history, setiap bear market dia visit dan bahkan bergerak di bawahnya, dengan harga saat ini realized price ada di 53.000 dan seandainya di bawahnya berarti kan 53 sampai 50 itu angka yang make sense gitu kan untuk di visit. Ya mungkin nggak sekarang gitu, tapi bisa jadi sepanjang summer holiday. Katalisnya kita udah bahas kemarin, bisa jadi setelah IPO, Nasdaq nanti koreksi. Bisa jadi mungkin setelah Kevin Walsh ya, walaupun nanti ada Jackson Hole Symposium di Agustus ya. Ini cukup detail ya teman-teman. Tadi saya baru bahas sama teman-teman di SAG, but maybe next time saya baru bahas gitu ya. Tapi yang pasti katalisnya mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi under 53 itu make sense untuk dicapai karena historically Bitcoin melakukan itu. Ya, apakah cycle kali ini berbeda? Ya, menurut saya sih bakal mirip-mirip aja sih ya. Karena 53 ribuan itu dengan kondisi sekarang menurut saya sangat mudah untuk dicapai gitu. Bitcoin turun $10.000 tuh bukan sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Kita udah lihat Bitcoin turun lebih kurang 15.000 cuma dalam waktu 5 hari ya, apalagi 10.000 gitu kan. Nah cuma begini teman-teman, kemarin saya ada bahas sama teman-teman juga di video yang mana saya lupa ya, antara video atau di live streaming lah saya lupa, tapi kita ada sempat mention nih soal Wyckoff ya,
Saya baru jelasin 3 poin teman-teman, yaitu si SC atau selling climax, kemudian si automatic rally sama secondary test gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saat ini, saya sih meyakini guys, more or less ya, kita ada di fase inilah. Jadi dia turun, hub gitu ya. Perhaps kita bisa lihat ada slightly pullback gitu. Katakanlah ini ABC pullback gitu ya. Baru dia push 1, 2, 3, 4, 5. One more push ke harga yang lebih rendah. Dan mungkin ini yang ya dorong Bitcoin sampai 53,5 atau bahkan di bawahnya gitu. Jadi kalau base-nya adalah Wyckoff Theory dan kita melihat sebenarnya bukan Wyckoff Theory kemudian kita sama-samain gitu ya, tapi kita harus mengerti dulu ya konteks di balik itu ya, dan kita lihat berbagai indikasi yang sesuai gitu. Jadi SCARST ini adalah fase di dalam Wyckoff Theory di mana biasanya kita menentukan atau mencoba untuk mengidentifikasi di mana sih ya kira-kira harga akan mengalami potensi bounce gitu, atau di momen apa ya, di reaksi seperti apa yang terjadi di market sehingga kita melihat ada potensi nih, dia bisa bounce gitu. Dan memang kalau kita lihat rata-rata pergerakan Bitcoin ya, after dia drop sekitar 20-30% tuh memang biasanya diiringi dengan potensi retracement kok, atau pullback gitu ya. For example kayak di sini dia drop by 25%, dia pullback by 21% gitu kan. Ini juga sama, waktu 10 Oktober dia turun 19-20%, dia bounce by 14% gitu. Ya ini during Donald Trump nih Februari, dia turun lebih kurang 21%, bounce-nya 21% juga. Dia turun di sini lebih kurang 20%, dia bounce lebih kurang 16% gitu. Ya, di sini juga sama, waktu lagi dalam keadaan Japan carry trade ya, katakanlah dari atas ke bawah nih, dia drop by 30%, dia bounce by 32% gitu. Jadi kalau sekarang kita ngelihat Bitcoin dari terakhir dia turun ya, turunnya terutama saya ambil dari momen dia impulsif ya teman-teman. Di sini kan dia sempat bounce dulu nih, terus dia turun gitu. Nah, di swing ini saya ambil, ya dia turun lebih kurang 24%. Ekspektasi naik sekitar 10-15% atau bahkan 20% adalah retest terhadap level 70.000 sampai kisaran 68.000 lah lebih kurang gitu ya, in between gitu. Nah, apakah ini memenuhi syarat? Kebetulan sih iya. Jadi selling climax itu adalah tekanan jual dengan volume terbesar ya, diiringi dengan automatic rally. Jadi next day-nya atau next 2 days-nya ya dia harus bounce. Kita ngelihat nih ada candlestick confirmation, namanya adalah Three River Morningstar. Terus ada star pattern atau doji, dan ini terjadi di hari Minggu. Jadi walaupun kita bisa bilang Minggu biasanya low volume, somehow dia trigger buying pressure yang begitu kuatnya. Saya pikir ini bisa diidentifikasi lah minimal sebagai potensial dia nahan di zona itu. Jadi kita bisa lihat ada small pullback dulu before the next drop yang kita belum tahu ya kira-kira katalisnya apa teman-teman. Tapi so far, kalau kita lihat dari kondisi Israel-Iran ya, kondisi masih panas ya teman-teman. Ini gesekannya masih terjadi, dan tadi subuh Iran nembakin rudal lagi tuh ke Israel. Walaupun katanya nggak ada casualties atau nggak ada korban gitu ya, tapi di sini kondisi lagi dalam keadaan rapuh ya untuk gencatan senjatanya. Walaupun Trump tadi ngomong gitu kan, Trump bilang ke Israel, "Woi, tahan dulu lah serangannya gitu, fokuslah ke deal-dealan atau negosiasinya gitu kan, kita pastiin dealnya tercapai dulu, habis itu lu mau serang diem-diem terserah gitu ya." Nggak tahu ya teman-teman, harusnya sih enggak ya, cuma at least gitu Trump minta untuk pastiin ceasefire-nya itu berlangsung dan kita finalkan nih negosiasinya gitu ya, supaya segera beres gitu. Tapi masalah bargain power-nya dia baru sekadar blokade doang. Yang lagi panas-panasnya Israelnya gitu kan. Israel Prime Minister Netanyahu tuh mengatakan bahwa military operations against Hezbollah ya di Lebanon itu belum selesai, dan memberikan peringatan jika seandainya Iran yang melakukan kembali kesalahan pada Israel, dia akan merespons dengan serangan yang membuat musuhnya bisa kewalahan, overwhelming gitu kan. Like this ya teman-teman. Israel Prime Minister Netanyahu said Iran and Hezbollah are weaker than ever, but the war with them is not over. Masih maksain Netanyahu ya, mau coba terus tembakin rudal teman-teman. Walaupun udah ditelepon Donald Trump, tapi ya inilah ya yang kalau kita lihat masih cukup juga untuk menjadi katalis untuk maybe this is not the time for Bitcoin creating bottom price ya. Dan based on statistik yang tadi kita lihat ya, 3 dari bear market
sebelumnya tiga-tiganya ke realized price gitu. Jadi ini adalah bear market keempat lah katakanlah gitu ya. Di luar atau kita kesampingkan kondisi bearish yang sebelum 2014 ya. 2014 bear market, 2018 bear market, 2022 bear market, dan sekarang 2026, 4 tahunan teman-teman based on cycle lagi menuju ke kondisi tersebut. Dan Bitcoin ya udah jelas lah ya. Kita udah drop dari atas ke bawah tuh lebih kurangnya 50% plus gitu. Jadi kalau misalnya kita let's say ya dengan kondisi sekarang kita dapat extra drop sampai ke 53 500 or even lower dari level itu, menurut saya itu masih merupakan kondisi yang normal dan cukup wajar. Belum lagi masih ada katalis yang cukup mendukung untuk itu terjadi, dan itu dukungannya datang dari IPO megatech companies ya. Itu masih menjadi salah satu triggernya teman-teman. So itu ya sedikit memberikan gambaran. Dan sekarang kan kita lagi potensi rebound nih. Kalau memang dia rebound ya dalam fase sekarang ini, kira-kira kemana sih terdekatnya gitu. So kita bisa expect dia testing ke 65.500. Ini yang merupakan level psychology ya, previously merupakan support resistance, di breach dengan cepat. Kemudian di sini terdapat fair value gap. Jadi di situ bisa jadi ekspektasinya teman-teman. The second one ada fair value gap di sini, kisaran area 7800 sampai 67200. Maka kita bisa pertimbangkan ya level 70.000 akan lebih make sense untuk dites karena level itu merupakan level psychology. Slightly di atasnya ada SNR ya, datang dari kondisi 73.700 di mana kita ketahan beberapa kali sebelum akhirnya dia benar-benar flip zona itu ya. Jadi ini adalah SNR flip nih. Di sini ketahan, di sini flip. Tuh ketahan dia naik, ketahan tembus ya. Jadi itu adalah level yang berikutnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari kondisi sekarang, ya paling deket lah teman-teman. Saya pikir 68 atau sampai dengan 70.000 itu lebih make sense ya untuk divisit. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, based on ya previous SNR yang kita draw ya, atau yang kita gambar pada kemarin itu sekitaran hari, ya saya lupa lah pada saat lagi live streaming itu ya teman-teman, di kisaran 62.000, akhirnya kita bisa flip tuh zona tersebut. Tapi ada yang lebih menarik lagi. At least kalau kita lihat, saya lupa ya kemarin ada posting nggak ya di Telegram group gitu. Kayaknya nggak posting lagi teman-teman ya. Cuman gini, saya inform sih di SAG juga ya. Jadi saya udah sampaikan di sini. Ini kan yang SCARST nih yang kita udah bahas, selling climax itu yang tadi. Itu sekitar beberapa waktu yang lalu. Terus saya bilang di sini kemarin, guys ini ya, happy Sunday. Bitcoin breakout dari triangle minor, ada high volume di proses breakoutnya. Ini signal kuat kalau market emang beneran nyerap seller sebelumnya. Karena kita ngelihat ada volume yang gendut-gendut ya. Setiap kali selling pressure-nya masuk, volume nge-spike gitu kan. Jadi saya pikir gini, volume di bawah yang spike itu signal kalau ada yang nampung, dan sementara kita bisa consider 60k menjadi level penting untuk short term. Dan kalau di flip, maka peluangnya akan gede untuk kita U-turn back to bullish dulu di short term, potentially ngejar ke $65.000. Itu yang paling dekat per kemarin ya, waktu harga masih 61.700 gitu. Jadi yang saya lumayan agak confident ya, salah satunya itu adalah dia flipping EMA 21. Saya lupa deh, kayaknya kemarin saya ngomong, jangan-jangan pada saat live streaming ya harusnya ya, saya ngomong gitu. Karena di sini saya bilang, ini EMA 21 nih, setelah 6 harian ya lebih kurang, akhirnya kita ngelihat dia flip gitu. So it's a very good indications kalau si harga itu bisa sedikitnya membaik gitu. Kayaknya iya deh pas live streaming, karena saya posting ini jam 11.45. Jadi masih fresh ya, istilahnya analisis itu pasti masih nyantol di saya untuk kemudian saya share ke teman-teman pada saat live streaming. So what we have currently adalah price successfully claim exponential moving average 21. Lebih bagus lagi adalah EMA 100-nya juga. Ya kalau EMA 100 lebih bagus lagi karena kalau kita lihat ini terakhir kita main di bawah EMA 100 tuh tanggal 26 Mei. Terus kita main terus di bawahnya konsisten, ini ke reject gitu. Baru ini nih akhirnya kita claim gitu kan. Jadi dia flip setelah 12 hari bermain di bawah EMA 100. Sekarang yang terjadi adalah price retest di area imbalance ini. Ya, holding dengan cukup baik, pelan-pelan mulai naik. S&P dan Nasdaq juga sempat mengalami recovery. Jadi ada small bounce dulu terjadi di sana. Dan of course ya, Bitcoinnya ngekor gitu kan. Paling enggak kita dapat momentum yang sama lah dari kondisi tersebut. Nah sekarang, kalau kita lihat internalnya guys, ini memang menurut saya sangat fragile ya. Naiknya itu adalah naik dalam kondisi yang sangat korektif gitu. Bisa membentuk rising wedge gitu. Makanya sebenarnya kalau 68 tuh make sense. Tapi 65.000 pun aja udah mulai ketar-ketir gitu ya. Karena di level itu, kalau kita lihat
previously merupakan support resistance nih, dua zona ini gitu kan. Ada 64.300, 64.700, dan slightly above itu adalah di kisaran 65.000 gitu. Jadi di area ini kalau kita lihat itu adalah area support resistance ya. Previously ketahan sedikit, di sini ketahan 2 kali, habis itu dia turun. So ini adalah level nih yang harus di flip ya. Dan next one ya ngejar ke 68 or even 70.000 deh gitu. Paling enggak untuk very very short term kita ngelihat bounce ini atau relief bounce ini adalah bagian dari pullback pada selling pressure yang terjadi selama seminggu terakhir gitu ya. Jadi dari situ bisa ada kesempatan nih, ibaratnya kalau teman-teman masih pengen seek for sell short opportunity dan teman-teman merasa kalau aduh gue beli sekarang kali ya, ntar harganya nggak bakal turun-turun lagi nih dan lain sebagainya. Saya pikir yaitu kesempatan itu bisa ya, kemungkinan itu untuk dia langsung bounce naik sampai ke new all time high itu ada, tapi kecil lah ya, nggak make sense. Kenapa? Karena dari segi sentimen fundamental belum ada yang ngedukung gitu. Jadi ya the bigger maksudnya biggest probability untuk saat ini adalah lihat Bitcoin naik hanya untuk turun lagi. Itu menurut saya lebih make sense, especially retest ke realized price gitu. So ideally ya either looking for sell short maybe on the pullback nanti dan tunggu konfirmasi, or ya chase ya the pullback cuma untuk scalping doang gitu ya. More or less gitu sih idea dari saya teman-teman untuk sementara waktu ini. Dan sekaligus ya sekali lagi saya appreciate ya teman-teman yang udah kasih likes button di previous live streaming. Kita jumpa lagi di live session berikutnya untuk AADC ya. God bless buat teman-teman semuanya dan ya see you guys again. Cheers. Bye bye guys.